Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Indeks Nyonya Aulia ingin menjelaskan tentang produk reksadana indeks. Kelompok kami beranggotakan Intan Ashari, Anissa, dan Hasna Zakia. Reksadana indeks adalah reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi semirip mungkin dengan performa indeks acuan. Acuannya adalah indeks saham atau obligasi. Selanjutnya, salah satu produk dari reksadana indeks adalah BNI Asset Management. PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities. PT BNI Asset Management telah mendapat izin usaha sebagai manajer investasi dari Bapepam LK. Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola lebih dari 80 produk reksadana. Tujuan investasinya yaitu memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja indeks. Kebijakan investasi dari BNI Asset Management adalah minimum 80% dari nilai aktiva bersih pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar pada indeks, maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan atau deposito. Selanjutnya ada alokasi aset dari BNI AM Index, yaitu per September 2023 dialokasikan pada saham sebesar 98%, obligasi 0%, pasar uang 2%, dan lain-lain sebesar 0%. Dan berikutnya ada aset perusahaan yang tersusun pada portofolio BNI AM Index adalah pada Bank Sentral Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Bank Mandiri Persero Tbk, Telkom Indonesia Persero Tbk, Astra International Tbk, Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Goto Gojek Tokopedia Tbk, Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Adaro Energi Indonesia Tbk, United Tractors Tbk, dan itu adalah portofolio investasi pada September 2023. NAB atau unit BNI AM Index per 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp791,98. Selanjutnya, kita akan melakukan komparasi 3 produk reksadana sejenis, yaitu pada reksadana indeks BNP Paribas, reksadana mandiri indeks FTSE Indonesia ESG, dan reksadana Allianz Srikahati Index Fund. Yang pertama ada reksadana indeks BNP Paribas. PT BNP Paribas Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi terkemuka di Indonesia yang telah mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT BNP Paribas telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai manajer investasi dan memiliki total dana kelolaan sebesar 34 triliun per Oktober 2023. Tujuan investasinya yaitu memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja indeks. Reksadana ini juga menggunakan pendekatan investasi pasif atau indeksasi dengan mereplikasikan indeks. Alokasi aset BNP Paribas pada akhir September 2023 dialokasikan untuk saham sebesar 99,02%, obligasi sebesar 0%, pasar uang sebesar 0,98%, dan lain-lain sebesar 0%. Dan aset perusahaan yang tersusun pada portofolio BNP Paribas pada September 2023 adalah Bank Sentral Asia Tbk, Bank Mandiri Persero Tbk, Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Bumi Resource Minerals Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Kalbe Pharma Tbk, Sumber Alvaria Trijaya Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya, NAB atau unit BNP Paribas per 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp1.112,14. Yang kedua ada reksadana mandiri indeks FTSE Indonesia ESG. PT Mandiri Manajemen Investasi atau Mandiri Investasi merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk, bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi adalah salah satu manajer investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelola sebesar 38,43 triliun per 31 Oktober 2023. Tujuan investasinya adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja indeks FTSE Indonesia ESG yang diterbitkan oleh FTSE Russell. Kebijakan investasinya yaitu pasar uang atau deposito sebesar 0-20% dan efek bersifat ekuitas minimal 80%. Alokasi aset reksadana mandiri indeks pada akhir September 2023 dialokasikan untuk saham sebesar 99,66%, obligasi sebesar 0%, pasar uang sebesar 0%, dan lain-lain sebesar 0%. Dan aset perusahaan yang tersusun pada portofolio reksadana mandiri indeks yaitu pada Astra International Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Bank Mandiri Persero Tbk, Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Goto Gojek Tokopedia Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Merdeka Copper Gold Tbk, Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Telkom Indonesia Persero Tbk pada September 2023. NAB atau unit reksadana mandiri indeks per 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp972,56. Dan yang ketiga ada reksadana Srikahati Index Fund. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia adalah manajer investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Allianz GIAM merupakan anak perusahaan dari Allianz Global Investors, yaitu salah satu manajer investasi terkemuka di dunia. Saat ini, Allianz GIAM memiliki total dana kelolaan mencapai lebih dari 6,66 triliun per 31 Oktober 2023 yang terdiri dari reksadana dan kontrak pengelolaan dana nasabah. Tujuan investasinya yaitu memberikan imbal hasil investasi yang setara dengan kinerja indeks Rikahati. Rujakan investasinya yaitu saham di indeks Rikahati 80-100%, kas dan atau pasar uang sebesar 0-20%. Alokasi aset Allianz Rikahati Index pada akhir September 2023 dialokasikan pada saham sebesar 96,89%, obligasi sebesar 0%, pasar uang sebesar 3,11%, dan lain-lain sebesar 0%. Dan aset perusahaan yang tersusun pada portofolio Allianz Rikahati pada September 2023 yaitu Astra International Tbk, Bank HSBC, Bank Sentral Asia Tbk, Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Bank Mandiri Persero Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Kalbe Farma Tbk, Telkom Indonesia Persero Tbk, dan United Tractors Tbk. NAB atau unit Allianz Rikahati Index pada 31 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp1.105,78. Sekarang kita asumsikan Nyonya Aulia mempunyai dana sebesar 250 juta, lalu ingin menempatkan dananya ke BNI AM Index. Maka cara perhitungannya adalah nominal penempatan bagi hasil produk NAB. Jadi 250 juta dibagi 791,98 rupiah, dan hasilnya adalah 315.665. Maka unit penyertaan yang didapat oleh Nyonya Aulia yaitu sebesar 315.665. Lalu yang kedua, kita asumsikan Nyonya Aulia mempunyai dana juga sebesar 250 juta, lalu ingin menempatkan dananya ke BNP Paribas Index. Maka cara perhitungannya adalah nominal penempatan dibagi hasil produk NAB. Jadi 250 juta dibagi 1.112,14 rupiah. Hasilnya adalah 224.792. Maka unit penyertaan yang akan didapat oleh Nyonya Aulia yaitu sebesar 224.792. Selanjutnya yang ketiga, kita asumsikan Nyonya Aulia mempunyai dana sebesar 250 juta, lalu ingin menempatkan dananya ke Mandiri Index. Maka cara perhitungannya adalah nominal penempatan dibagi hasil produk NAB. Jadi 250 juta dibagi 972,96 rupiah. Hasilnya adalah 257.054. Maka hasil unit penyertaan yang akan didapat oleh Nyonya Aulia yaitu sebesar 257,54 rupiah. Lalu yang keempat, kita asumsikan juga Nyonya Aulia mempunyai dana sebesar 250 juta, lalu ingin menempatkan dananya ke Allianz Rikahati Index. Maka cara perhitungannya adalah nominal penempatan dibagi hasil produk NAB. Jadi 250 juta dibagi 1.105,78 rupiah. Hasilnya adalah 226.085. Maka unit penyertaan yang akan didapat oleh Nyonya Aulia yaitu sebesar 226.085. Kesimpulannya, produk reksadana terbaik jika dilihat dari grafik NAB atau unit per 31 Oktober 2023 yaitu produk reksadana BNP Paribas Index sebesar 1.112,14 rupiah. Tetapi jika dilihat dari asumsi perhitungan jumlah unit penyertaan Nyonya Aulia, produk reksadana indeks yang terbaik adalah pada BRI AM Index dengan jumlah penyertaan sebesar 315.665.